menuju ke desanya sekitar 30 menit. Tiba-tiba ada angin seperti mencakar di tenda. Terlelap kurang lebih 20 menitan lah. Itu tenda kami digoyang. Untuk wilayah mereka mungkin ada nggak permisi mungkin. Nah, rupa-rupanya gini ceritanya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukan Ilusi, kali ini di segmen ketiga podcast kisah misteri akan langsung lagi dibawakan juga sama kru Bukan Ilusi. Ya, suatu pengalaman di suatu bukit barisan ya. Iya, betul. Nah, ini pengalaman pribadi dari satu kru kita. Jadi saksikan ada video berikut. Dan untuk sahabat Bukan Ilusi, mohon supportnya untuk agar kami terus tetap berkarya dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami terus membuat video seperti ini untuk lebih lanjutnya. Oke, saksikan video berikut ini. Jadi ini pengalamannya di tahun berapa? Pengalaman ini tahun 2020 berarti ketika kami lagi camping. Sudah 4 tahun yang lalu lah Ya, tentunya ya, betul. baru. Jadi camping dalam acara apa? Acara hiburan aja, menghilangkan berarti beban pikiran. Weekend jatuhnya. Weekend lah ya, jatuhnya, weekend. ya, Jadi betul. melepas penat kerja. Iya, betul ya. betul. Jadi di saat pergi camp itu berapa orang yang ada? Sekitar kami waktu itu 10-an. 10 orang. 10 orang yang lah, ada di camp. iya. Teman kerja semua itu. Bukan, teman-teman tongkrongan. Rombongan yang suka mendaki Iya, juga lah suka ya. mendaki ke bukit-bukit. Di sini kan nggak ada gunung. Ya. Jadi bukit yang kami daki. Ya. Nah, jadi pengalamannya apa yang dialami? Yang Ini menarik? ada di sebuah desa, bukit itu terletak di sebuah desa, di mana desa itu dulu pernah ditempati oleh seorang presiden sebelum Soeharto. Berarti masih di saat Presiden Soekarno. Iya, setelah Soekarno ada dikasih amanat namanya Safruddin Perwira Negara. Nah, dia pernah tinggal di situ. Itu kampungnya itu sangat kecil. Kira-kira 50 kakak lah palingan di situ Jadi kalau orangnya. kita bahas presiden, berarti itu presidennya orang tidak ketahui. Tidak diketahui. Mungkin anak muda zaman sekarang nggak Ya. tahu dia siapa itu. Setelah Soeharto pasti ada, masih ada presiden lain. Sebelum Soeharto. Iya, sebelum Soeharto. Berarti setelah Soekarno. Setelah Soekarno. Waktu itu dikasih amanat. Kan? Kami berangkat dari pasir ini Sabtu jam 8 Pagi. pagi. Ya, karena kan op kerja Iya, ya kan Sabtu betul. ya. Jadi kumpul titik lokasi di Taman Kota. Anggota. Ya, setelah di Taman Kota, kami melanjut perjalanan ke Cipang, Oh, Cipang berarti daerah Rokan. Ya, daerah Rokan. Daerah Rokan. Daerah Rokan. Sampai di Rokan kami pukul 12 Pukul 12 siang. Lama tuh jalannya. Iya, Berarti karena jalan santai lah ya. jalan santai, enjoy menikmati pemandangan. Ya, ya. Nah, terus lanjut. Istirahat pukul 12 tuh sampai di sana kan istirahat. Makan, minum. Jam 1 kami lanjut lagi menuju ke desa tersebut. Namanya desa apa? Kami lanjut ke desa itu, namanya desanya Pintu Kuari. Oh, Pintu Pintu Berarti Kuari. Nama desanya Pintu Kuari yang Iya. berada di Rokan, Empat Koto. daerah Rokan 4 Ya. Koto. Itu perbatasan antara Sumatera Barat sama Riau. Gitu berarti perbatasan arah Pasaman jatuhnya. Iya, arah Pasaman. Pasaman. Arah Pasaman. Hmm. Dari simpang Pintu Kuari ini menuju ke desanya sekitar 30 menit. Iya, punya. Itu akses jalannya cuma bisa dilewati satu motor aja. Mobil lah, mobil. Mobil. Kalau ada yang berselisihan nggak bisa. Harus nunggu pula di atas sana dulu baru Jadi Berarti medannya cukup ekstrim ya. ekstrem, jalannya itu sempit. sempit Enggak- kali. Berarti hanya bisa satu jalur. Iya, Jadi satu kalau jalur aja. misalnya jadi pergi di saat itu berkendaraan roda 2 atau roda 4? Roda 2. Roda 2. Kami ada sekitar 5 motor lah. Motor. Mm-mm.
Oke. 5 motor. Jadi bangun camp jam berapa? Belum sampai ke situ, kami sampai ke desanya istirahat dulu. Kami malam baru mendaki. Oh, berarti Sekitaran mendaki jam malam gitu. ya, sekitaran jam 8 barulah kami mendaki. Kalau di desa itu listriknya memang kurang memadai. Kurang memadai, berarti PLTD nak bukan. Mereka berarti PLT pakai air air ya. Oh berarti kincir, masih memanfaatkan kincir ya. Betul, Berarti memang bisa dibilang masih pedalaman ya. pedalaman Tapi sekali. kalau sekarang sepertinya udah masuk arus listrik, udah masuk kayaknya. Belum Well, juga. Belum juga. Sepertinya belum lah kayaknya. Kalau di situ belum. Memang daerah Mungkin- terisolir apa namanya? Terisolir ya. Terisolir. Ya, mudah-mudahan lah dengan pejabat yang udah terpilih, mohon dibantu dilihat juga lah agar desa-desa yang agak kurang bisa merasakan juga akannya listrik ya. Kami di sana pukul 4 sore di desa tersebut. Ya. Setelah melewati perjalanan yang sulit tadi, pendakian, penurunan, Oh, kondisi jalan seperti apa? Berbatuan ke atau jalan baru? ada yang berbatuan, ada yang campuran lah Tanah semua, gitu ya. tanah. Aspal nggak ada aspal situ. Tapi untung posisi nggak hujan ya. Posisi nggak Biasa hujan kalau waktu di itu. daerah pedalaman, daerah trans jatuhnya ya. Ya, Kadang kan kalau jalannya udah tanah, ya itu agak sulit lah. ya betul. Ya, pasti udah off road, semi off road lah Ya. jatuhnya. Sampai kami sana pukul 4 sore. Mandi, persiapan dulu, mandi, makan. Pukul 8 malam baru kami prepare untuk naik ke bukit. Naik ke atas. Ya, naik ke atas tuh dari desa, dari lokasi kami singgah menuju ke bawah bukit itu, sekitaran 1 kilo 1 kilo berjalan ya dari pemukiman itu. dari pemukiman tuh. Itu dipandu ya. Ada pemandu. Ada pemandunya, ada langsung dari situ kan. ya, ada pemandunya Jadi situ. ada juga warga sana juga yang kita bawa lah jatuhnya. Ya, betul. Jadi seiring berjalannya waktu, ketika kami nanjak tadi, naik ke atas tadi, tiba-tiba ada angin. Sekeliling emang nggak ada, kalau dilihat di sekeliling pohon-pohon nggak bergoyang, cuma di sekitaran kami aja. Oh, seperti bus. Iya, angin Ya, lalu lewat kan. ya. Seperti seakan ada yang melewati kita Melewati lah kita. jatuhnya. Ada yang jalan tapi kencang. Di depan saya itu ada ketua grupnya lah, Ketua grup. krunya satu. Saya yang paling terakhir karena saya juga membawa peralatan apa ya. Peralatan camp ya. Ya, Khusus laki-laki semua atau Ada cewek, perempuan? Ada cewek. ada ceweknya juga. Ada yang pasangan berarti ya. Ada apa yang pasangan kah atau gimana tuh? Ada yang pasangan, ada yang enggak. Cewek kalau nggak salah sekitaran 3 atau 4 orang lah. Iya. Selebihnya laki-laki semua. Laki semua. Nah, jadi Jadi setelah angin itu berembus, ada yang merasakan hawa. belum yang lain. mereka nggak tahu. Oh, jadi yang Cuma merasakan- saya. Oh, Baru saya Gitu. menyadari hal itu. berarti yang lain, yang si teman-teman yang lain nggak ada merasakan Nggak. hawa, ada angin, hembusan angin Belum tadi ya? ada. Itu sekitaran jam-jam 9 tuh. Hembusan itu. Jadi setelah ada angin itu berembus, ada perasaan merinding atau gimana? Kalau saya waktu itu merinding, Oh, langsung merinding ya? merinding. Nggak tahu ya. Karena lokasinya tadi itu susah bilangnya, agak-agak ngeri gimana. Namanya hutan. Medannya. Namanya hutan namanya gimana? hutan, pasti banyak lah ibaratnya. Iya, Kayak betul. Penunggu setempat kan. Ya. Jadi lanjut sampai pukul 10 malam terdengar suara bisikan-bisikan. Bisikannya Seperti ramai di situ jadinya, di sekeliling itu. Oh, padahal cuman kalian aja yang ada di situ Ya. padahal kan? Karena kami aja, cuma 10 orang tadi. Ya. Ada Ada. kampung jauh gitu kan. Jauh, 1 kilometer lah tuh. Kalau udah kami lewati itu mungkin udah ada sekitaran 5 kilo Oh berarti memang udah dari pemukiman. udah kalau ibaratnya dari
bisik-bisik kampung udah nggak mungkin ya. nggak Udah mungkin. nggak mungkin terdengar kalau sekitar 5 kilo. Ada salah satu teman saya nanya, Wan katanya kan, ada denger nggak apa suara tuh orang kayak di pasar katanya? Nggak ada, bilang kan gitu kan, nggak ada. Oh iyalah mungkin perasaanku aja. Nah kami pun lanjut jalan lagi. 5 menit kemudian saya pula dengar. Tuh saya panggil dia lagi. Za bilang kan, iya ada. Tapi kami tidak mau ngasih tahu sama orang yang lain. Oh takut nanti panik Tak- pula iya, kan. betul. Seperti kan Ada di cewek pula, grup kan? tadi kan ada perempuan Iya yang betul, ikut, ya ada kan? cewek, perempuan. Jadi saya bilang lah sama Eza nih, Za, kamu jaga-jaga di atas, kamu di depan aja, biar saya di belakang. Takutnya nanti cewek-cewek nih kita nggak tahu dia apa halangan atau tidaknya. Karena kalau orang bilang ya kan, cewek yang halangan ini Dilarang. dilarang Sia, betul. naik ke gunung, ke bukit. Kenapa? Jadi si tim yang dari perempuan tadi nggak ada bilang pula kalau Nggak dia ada yang bilang pula, larang gitu ya. iya. Jadi pas itu, kat lu, kan cewek ini kan kalau halangan kan bau-bau amis. Jadi makhluk-makhluk gaib ini ikut mengundang. Iya. Dia suka bau-bau amis gitu. Sudah seiring berjalannya waktu, kami lanjut perjalanan. Tiba-tiba di belakang saya jatuh pohon besar tanpa ada angin. Ada yang Itu asli. Itu asli. Asli ya. Mm-mm. berarti satu tim melihat juga kejadian. Satu tim lihat Oh. jatuh. Seakan-akan ada yang lewat nabrak pohon itu, terus tumbang. Tumbang gitu ya. Iya, itu. Bang. Itu kejadian itu pukul 11 malam lah. 11. Berarti camp belum sampai ke Belum, titik belum sampai yang ke atas. dituju ya. Iya, belum. Sampai yang belum ke tempat yang di Jadi atas. itu berarti. niatnya memang mau bermalam di situ. Iya, kami mau bermalam di situ. puncaknya itu. Iya, betul. Mau melihat Ya, ya. paginya, Biar- sunrise. Jadi salah satu tim saya nih ketakutan. Tim perempuan atau laki-laki? Perempuan. Ya, perempuan. Apa tuh bang? Kata, apa tuh bang? Oh itu kayu lapuk palingan. Saya bilang gitu. Kayu lapuk. Biar nggak ada timbul Ya, rasa-rasa rasa takut. takut ya nanti. Betul. Gara-gara rasa takut padahal ini udah mau mencapai puncak, Iya. turun lagi kan udah makan waktu lagi Waktu-waktu. kan. Jadi masyarakat yang menemani kami tadi dibilangnya gini, udah bang nggak usah dipikirin, ayo lanjut aja ke atas katanya kan, perjalanan kita masih jauh, mungkin itu kayu-kayu lapuk tuh katanya kan tumbang, yalah. Terus kami lanjut ke atas. Nah ini pukul 12 sampai kami di atas nih, Baru sampai. baru ya. sampai di atas Dari jam 8 Jam 8 malam. sampai ke jam 12 berarti itu berapa jam? 4 jam. 4 jam daki aja. Ya jalan kan mungkin jalan santai. Iya, juga ada ya. santai. Itu banyak istirahat, tau lah Istirahat. mau cewek nih kayak Iya, mana betul. kan. Sampai di atas, prepare barang. Yang cowok negak ke tenda, yang ceweknya masak. Ya. Pukul 1 semua istirahat. Istirahat dalam tenda masing-masing. Jadi nggak berapa lama di sekeliling Camp, ya camp seling camp. itu hujan, Oh, padahal kalau di sebelah sananya nggak hujan. nggak hujan. Oh, berarti hanya di satu titik tuh aja. Iya, jadinya. di satu titik ada hujan. Hujan waktu itu pukul jam 2 lah. Jam 2. Entah kenapa saya merasa ada yang lewat di depan tenda. Ah ini nggak saya ceritakan sama orang tuh. Oh gitu. Ada bayangan aja. Ya, bayangan. Lewat di depan tenda. Saya depan tenda diam di situ kan. Ini saya cari lah orang. Saya ada orang di luar. Saya buka, supaya nggak ada. Jadi saya apalagi buatnya positif thinking lah, mungkin hayalan saya karena di hutan ya. Halusinasi. Iya apalagi betul. Di saat posisi udah tengah malam. Tadi kan pas hujan hanya di sekitaran sekeliling. Iya, sekeliling camp aja. Ya. Jadi kok bisa tahu sampai hanya di sekeliling camp itu bagaimana?
saya turun ke bawah untuk nyari kayu api. Kayak api. Jadi setelah sampai di sini hujan ya, padahal di bawah nggak hujan. Oh gitu. Ah. Berarti hanya di satu titik. Misalnya di sini camp, sinilah hujan tadi. Iya, betul. Hanya membasahi di tenda-tenda tadi Iya, ya. betul. Mm-mm. Jadi terus Jadi setelah ada yang lewat tadi, apalagi yang dirasakan? saya lewat tadi kan saya keluar, Ya. coba ngelihat. Tahu-taunya nggak ada orang. Mm-mm. Terus saya kembali lagi ke dalam tenda. Ya. Kurang lebih sekitaran 15 menit. Ada yang Seperti mencakar. seperti mencakar di tenda. Oh gitu. Gitu. Itu cuma Ada seperti auman juga kan, biasanya kalau mencakar kan bukan itu kemungkinan. belum ada waktu itu. Masih cakar gini aja. Oh gitu, berarti hanya cakaran aja. Berarti Cakaran suara aja. tidak ada. Suara Kan? tidak ada. Biasanya kan kalau kemungkinan kalau cakarannya mungkinan harimau kan. Ya. Teman-teman saya ini udah pada tidur. Yang posisi bangun di saat itu siapa aja? Saya sendiri. Oh selebihnya istirahat semua. Istirahat semua. Ya. Jadi Pas saya mencakar itu, ini saya pikir seperti macan Ya. atau apa. Atau harimau. Atau kan? harimau lah. Kalau kata bahasa apanya? Inyek kalau kata orang. Ya, inyek. kan? Inyek. Ini Ya. datuk. Datuk. Datuk kalau orang Sumateranya datuk lah tuh kan. Datuk. Tapi kalau perasaan saya kalau datuk, kalau harimau, Hmm. dia pasti tenda di sekitar jam 3. Saya mulai tidur tuh, terlelap. Jam-jam setelah apa itu saya terlelap. Setelah dengar suara apa tuh, karena saya takut juga. Ya. Terlelap. Jadi Antara was-was juga. Ya, jadi betul. kan. terlelap kurang lebih 20 menitan lah. Itu tenda kami digoyang. Bangun semua. Semua Bangunnya. tenda itu. Iya, Seluruh tenda. bukan. Itu jadi tenda kami saja. di saat camping malam itu berapa tenda yang ditegak? 2. Bukan 2, kami 10. Iya. 5. 5 tenda. 5, kami 2-2 di dalam tuh. Oh. 2-2. Iya berarti 2 orang. Hanya satu tenda yang digoyangkan Iya, tadi. hanya tenda kami. Hmm. Setelah digoyang tuh bangunlah semua kami yang di dalam tenda itu. Kita berhenti sekitar pukul 4 pagi. Jadi setelah digoyang tuh, bangunlah teman saya sebelah. Hmm. Wan, itu apaan? Yang goyang-goyang? Gak tahu, saya bilang kan. Ketakutan ya. Hmm. Dan saya bilang, udah kita jaga-jaga aja. Mungkin itu angin karena hujan, posisi hujan, kena angin. Jadi sampai pagi berjaga lah jatuhnya. Berjagalah. Tapi yang 4 tenda lagi nggak ada yang terasa Nggak ada. bangun, nggak ada. Nggak ada, kan? cuma kami berdua. Nah jadi selanjutnya seperti apa lagi? Terus setelah itu kami berjaga. Di pagi, menuju pagi, dari sekitar jam 5 subuh kami keluar dari tenda semua ya. Saya kebangunkan satu-satu orang tenda tuh. Bangun. Ke subuh. Iya. Ya saya sholat ya. Sholat. Saya periksa lah tenda tadi lagi. Oh, jadi itu nggak langsung diperiksa pas waktu goyang itu nggak sempat keluar gitu? Enggak. Enggak. Di dalam aja. Ya masih berarti? dalam kami. Dua. Karena mungkin rasa was-was tadi. Was-was tadi. Oh, mungkin ya. Ya. Mungkin ada penampakan kah atau apa nanti Kita kan? takutnya entah orang enggak Mungkin apa, kalau dari segi penampakan nggak terlalu ditakutkan. enggak terlihat Mungkin yang dari posisi di hutan. Iya, kan? Mungkin betul. dari binatang buas lah. buas. Mungkin rasanya kan mungkin dari awal cerita tadi kan karena ada hembusan angin atau apa. Mungkin ada pas masuk wilayah mereka mungkin ada nggak permisi mungkin ini. Nah, rupa-rupanya gini ceritanya bang. Setelah kami turun tuh dari bukit tadi, Hmm. nanya ya saya sama salah satu cewek-cewek tadi. Cewek itu ya. Ya. Kalian ada nggak yang halangan? Ada bang saya. Apa itu? Pantas lah. Saya bilang gitu sama teman saya yang si Eza tadi. Ya. Pantas lah Zang. Saya bilang gitu. Oh, Eza ini pemandunya itu tadi ya? Bukan. Eza ini bukan teman-teman saya juga yang dari pasir. Teman tongkrongan. Mm-mm. Terus posisi malam kayak pemandu ini atau tinggal di situ atau turun lagi ke kampung? Turun lagi dia. Oh, berarti
Enggak, dia cuma menunjukkan jalan. Berarti nggak 100% memandu. Enggak. terus tinggal di situ. Enggak. gitu ya. Terus udah diantar kami dia pun turun. Itu rupanya cewek tadi ini halangan. Hanya satu orang cewek tadi. Hanya satu orang. Mungkin itu yang mengundang energi-energi negatif tadi. Ya, ya. Itu. Mungkin jadi merasa terganggu lah. Ya, Si mungkin ya bisa dibilang ya mungkin ya tetap menunggu di bukit itu tadi. ya itunya, betul. Tapi untunglah nggak ada yang diganggunya semuanya cewek-cewek nih. Ibaratnya nggak yang fatal bisa. Ya, kadang-kadang kalau kita di bukit kan bisa kesurupan. Ya, betul, kan betul. itu yang sangat bahaya gitu kan. Apalagi posisi di ibaratnya di hutan. Betul. Tapi kan biasa yang kita lebih takutkan lagi biasa kalau kita masuk ke hutan atau bukit itu kan makhluk astral atau wilayah angker pasti itu ada. Ada. Dan biasanya kalau mungkin kita kadang nggak kontrol, kadang mungkin ada kata-kata yang menyinggung, ada kata-kata yang nggak sopan. Ya, mungkin Mungkin di situ ada juga mungkin apa orang bilang takabur. Takabur. Mungkin. pulangnya ya seperti tidak tahu aja. Tidak ada apa-apa lagi. Mm-mm. Jadi cerita itu cuma kami berdua aja yang tahu. Sama saya, teman saya tadi. Yang lainnya nggak kami kasih tahu, takut kami. Nanti kita apa-apa pula sama mereka kan. Berarti hanya berdua orang yang tahu di antara 10 orang. Iya. Gitu ya. Betul. Gangguannya berarti cakaran, hujan, dan digoncang di saat di dalam tenda. Iya, betul. Berarti itu aja mungkin ceritanya. Itu aja. Jadi untuk sahabat bukan ilusi, jadi kalau kita memasuki area yang ya bisa dibilang angker atau apa, minimal mungkin permisi untuk perempuan. Kalau misalnya halangan ya kalau Iya. saya ya janganlah. Terus Karena itu cukup mengundang. ya betul. gitu. Terus kalau untuk para pendaki ini janganlah pergi itu ganjil orangnya. Kau bisa genap. Nggak boleh tuh ya. Ya, Harus ibaratnya kalau ganjil kau ganjil takutnya nanti ada temannya gitu. ada jadi. temannya ikut. iya, iya. Jadi genap jadi ya. Gitu. Jadi pas pula di saat pergi mereka 10 orang. Untungnya berarti genap jatuhnya Genap ya. jatuhnya. ini ada apa yang bisa disampaikan? Pesan-pesan. Dan apa maksudnya setelah pergi ke bukit tadi kesannya gitu kan? Ada yang disampaikan ke pemirsa bukan Bukan ilusi. ilusi. Ya. Kesannya cuma satu. Jangan terkabur ketika kita berada di hutan atau di tempat manapun yang itu menurut warga sekitar angker. Mm-mm. Cukup kita permisi, berdoa dan tawakal aja sama Allah. Insyaallah nggak akan diganggu. Itu aja. Oke. Nah, itu aja mungkin penonton sahabat ilusi bukan ilusi. Cerita yang bisa dibilang tergolong menarik ya, mungkin kan untuk wilayah Pasir Manggarai kan banyak yang anak-anak muda yang sering mendaki. Jadi pesan-pesannya hendaknya permisi pada intinya satu, dan kedua perempuan kalau ada halangan kalau bisa ya jangan ikut lah, dan hanya jangan juga pula didiamkan, minimal, Ya, betul. minimal tetap dibicarakan Ya. gitu loh. Bukan nanti mungkin satu tongkrongan yang biasa pergi semua, kalau nggak ikut satu mungkin agak kurang seru Ya, atau gimana gitu. Betul. Mungkin selain dari itu kalau kita kan mendaki kan mungkin fisik harus Kuat. Kalau sakit katakan sakit. Nah, jangan sampai memaksa. Dipaksa. Ya, jangan memaksa diri. Sosok kuat, Ya, ayo aku jatuh nanti ikut, aku bisa. kita sendiri yang kena. Gitu. Oke. Oke, mungkin itu aja dari kisah kali ini di segmen ketiga. Pengalaman teman kita soal mendaki malam jatuhnya ya. Mungkin sekian dari tim yang bertugas. Kita undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya dilancarkan sampai akhir. Kami Oke. Dan tetap support kami dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami terus berkarya. Mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.